Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, sukacita dalam pelayanan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu sukacita yang paling luar biasa dalam hidup ini adalah jika kita boleh melayani Tuhan. Mengapa melayani Tuhan adalah kegembiraan atau sukacita yang paling utama? Karena apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, apapun untung yang kita raih di dunia ini selalu sifatnya sementara. Tetapi jika kita melayani Tuhan, hasilnya selalu berbicara tentang kekekalan. Ada banyak orang berpikir bahwa melayani Tuhan adalah sebuah tanggung jawab yang berat, yang sukar, yang mungkin akan mendatangkan stres dan tekanan. Kalau kita bicara tanggung jawab yang berat, tentu kita setuju, tetapi kalau bicara tanggung jawab yang sukar, mungkin hal itu kurang tepat. Karena tanggung jawab ini memang berat, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sehingga meskipun berat, tetapi kita sukacita. Meskipun berat, tetapi kita melihat berkat-berkat yang pasti. Kita menerima damai sejahtera yang diberikannya. Hasil dari pelayanan itu sendiri tidak ada yang dapat menandinginya. Jadi apa yang menjadi dasar sukacita kita dalam pelayanan? Yaitu karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan dipercaya Tuhan untuk melayani. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sumber sukacita yang paling utama dalam pelayanan bukan sekedar karena keberhasilan kita, bukan sekedar karena kedahsyatan kuasa Tuhan, tetapi lebih dari itu dasar kegembiraan dan sukacita kita karena kita telah diselamatkan, bahkan kita dipercaya oleh Tuhan untuk melayani. Jika kita bisa melayani Tuhan, itu karena anugerah. Itu sebuah kemampuan yang luar biasa. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya dan hebat, tetapi Tuhan memilih kita karena Dia mengasihi kita. Dia punya rencana yang indah untuk hidup kita. Jadi apa yang menjadi dasar sukacita kita dalam pelayanan? Yaitu karena firman Tuhan terbukti dalam kehidupan kita. Ayat 17. Kegembiraan kita atau sukacita kita dalam pelayanan karena firman Tuhan membawa bukti dalam kehidupan kita. Karena itu tinggal bagaimana kita. Kita mau menjalankan firman Tuhan atau tidak. Ada banyak orang memang percaya pada Yesus tetapi tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percaya pada Yesus tetapi tidak mau menundukkan dirinya kepada firman Tuhan, sehingga dia tidak dapat melihat banyak mukjizat dalam hidupnya. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukanlah jaminan bahwa kita akan menerima kuasa dan mukjizat. Selama kita tidak hidup dalam firman, selama kita tidak tunduk dan taat kepada firman, maka kuasa Tuhan itu tidak akan terbukti dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, apa yang menjadi dasar sukacita di dalam melayani? Karena setan-setan ditaklukkan. Bukan hanya Yesus yang bisa menaklukkan setan, tetapi murid-muridnya juga menaklukkan setan.
Bukan hanya Yesus yang bisa menaklukkan setan, bukan hanya murid-murid Yesus yang bisa menaklukkan setan, tetapi hari ini kuasa yang sama juga diberikan kepada setiap kita yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa apakah yang Yesus berikan? Yaitu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya untuk kita tetap bersuka cita dalam pelayanan kita, karena kita telah diselamatkan, kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan lebih dari itu, Alkitab mencatat ada mahkota yang Tuhan sediakan dan nama kita tercatat di dalam buku kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menyadarkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kalau Tuhan sudah selamatkan kami, Tuhan sudah menebus setiap kami, Tuhan mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, dan lebih dari itu, Tuhan mempercayakan kepada kami tugas pelayanan untuk kami kerjakan sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan. Dan lebih dari itu yang menjadi dasar sukacita kami bukan karena kehebatan kami, bukan karena apa yang dapat kami lakukan untuk Tuhan, tetapi semata-mata kalau kami boleh mengerjakan semuanya itu karena Tuhan yang memampukan kami, karena ada mahkota yang tersedia, dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Karena itu Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.